Mawar Briar Kecil. Dahulu kala ada seorang raja dan ratu yang setiap hari berkata, "Ah, seandainya saja kita memiliki seorang anak," tetapi mereka tidak pernah memilikinya. Namun suatu ketika ratu sedang mandi, seekor katak merayap keluar dari air menuju daratan dan berkata kepadanya, "Keinginanmu akan terkabul. Sebelum 1 tahun berlalu, kamu akan memiliki seorang anak perempuan." Apa yang dikatakan katak itu menjadi kenyataan, dan ratu memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik sehingga raja tidak dapat menahan kegembiraannya, dan memerintahkan sebuah pesta besar. Dia tidak hanya mengundang kerabat, teman dan kenalannya, tetapi juga para wanita bijaksana, agar mereka dapat bersikap baik dan baik terhadap anak itu. Ada 13 orang dari mereka di kerajaannya, tetapi, karena ia hanya memiliki 12 piring emas untuk mereka makan, salah satu dari piring itu harus ditinggalkan di rumah. Pesta diadakan dengan segala macam kemegahan, dan ketika pesta berakhir, para wanita bijaksana memberikan hadiah ajaib mereka kepada bayi itu, yang satu memberikan kebajikan, yang lain kecantikan, yang ketiga kekayaan, dan seterusnya dengan segala sesuatu di dunia ini yang bisa diharapkan. Ketika 11 dari mereka telah membuat janji, tiba-tiba wanita ke-13 datang. Dia ingin membalaskan dendamnya karena tidak diundang, dan tanpa menyapa, atau bahkan melihat siapapun, dia berteriak dengan suara nyaring, "Putri Raja akan menusuk dirinya sendiri dengan sebuah gelendong pada tahun ke-15, dan jatuh mati." Dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Mereka semua terkejut, tetapi yang ke-12, yang keinginan baiknya masih belum terucapkan, maju ke depan, dan karena dia tidak dapat membatalkan hukuman jahat itu, tetapi hanya melunakkannya, dia berkata, "Bukan kematian, tetapi tidur nyenyak selama 100 tahun, di mana sang putri akan jatuh." Sang raja, yang tidak ingin anak kesayangannya terkena malapetaka, memerintahkan agar semua gelendong di seluruh kerajaan dibakar. Sementara itu, karunia-karunia dari para wanita bijaksana dipenuhi dengan berlimpah kepada gadis muda itu, karena ia begitu cantik, rendah hati, baik hati, dan bijaksana, sehingga setiap orang yang melihatnya pasti akan mencintainya. Kebetulan pada hari ketika dia berusia 15 tahun, raja dan ratu tidak berada di rumah, dan gadis itu ditinggalkan di istana sendirian. Jadi dia pergi berkeliling ke berbagai tempat, melihat-lihat kamar dan kamar tidur sesuka hatinya, dan akhirnya dia tiba di sebuah menara tua. Dia menaiki tangga sempit yang berliku-liku, dan sampai di sebuah pintu kecil. Sebuah kunci berkarat ada di dalam gembok, dan ketika dia memutarnya, pintu itu terbuka, dan di dalam sebuah ruangan kecil duduk seorang wanita tua dengan sebuah alat pemintal, sedang sibuk memintal Rami. "Selamat siang, Nyonya tua," sapa Putri Raja. "Apa yang sedang Anda lakukan di sana?" "Saya sedang memintal," kata wanita tua itu, dan menganggukkan kepalanya. "Benda apakah itu, yang bisa berputar dengan begitu riang?" kata gadis itu, dan dia mengambil pemintal dan ingin ikut berputar. Namun, baru saja ia menyentuh spindel tersebut, perintah ajaibnya terpenuhi, dan ia menusuk jarinya dengan spindel tersebut. Dan, pada saat ia merasakan tusukan itu, ia jatuh ke atas tempat tidur yang ada di sana, dan tertidur lelap. Dan tidur ini meluas ke seluruh istana, raja dan ratu yang baru saja pulang, dan telah memasuki aula besar, mulai tertidur, dan seluruh istana bersama mereka. Kuda-kuda juga tertidur di kandang, anjing-anjing di halaman, burung merpati di atas atap, lalat di dinding, bahkan api yang menyala di perapian menjadi tenang dan tertidur, daging yang dipanggang tidak lagi kusut, dan juru masak yang baru saja akan menarik rambut anak laki-laki yang sedang mengeram, karena dia lupa sesuatu, membiarkannya pergi dan pergi tidur. Dan angin pun bertiup, dan di pepohonan di depan kastil itu tidak ada daun yang bergerak lagi. Tetapi di sekeliling kastil itu mulai tumbuh pagar duri, yang setiap tahun semakin tinggi, dan akhirnya tumbuh menutup kastil dan sekelilingnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat dilihat, bahkan bendera di atas atap. Tetapi kisah tentang Briar Rose, yang cantik dan tertidur lelap, begitulah nama sang putri, menyebar ke seluruh negeri, sehingga dari waktu ke waktu putra-putra raja datang dan mencoba melewati pagar berduri menuju kastil. Tetapi mereka tidak berhasil, karena duri-duri itu saling mencengkeram, seolah-olah memiliki tangan, dan para pemuda itu terperangkap di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri lagi, dan mati dengan cara yang menyedihkan. Setelah bertahun-tahun lamanya,
seorang putra raja datang lagi ke negeri itu, dan mendengar seorang lelaki tua berbicara tentang pagar duri, dan bahwa sebuah kastil dikatakan berdiri di belakangnya di mana seorang putri yang sangat cantik, bernama Briar Rose, telah tertidur selama 100 tahun, dan bahwa raja dan ratu dan seluruh istana juga tertidur. Dia juga telah mendengar dari kakeknya, bahwa banyak putra raja yang telah datang, dan telah mencoba untuk melewati pagar berduri, tetapi mereka tetap bertahan di sana, dan mati dengan cara yang menyedihkan. Kemudian pemuda itu berkata, "Saya tidak takut, saya akan pergi dan melihat bunga mawar yang indah itu." Orang tua yang baik itu mungkin mencegahnya, tetapi dia tidak mendengarkan kata-katanya. Namun pada saat itu 100 tahun baru saja berlalu, dan tiba saatnya Briar Rose bangun kembali. Ketika putra raja mendekati pagar duri, yang terlihat hanyalah bunga-bunga besar dan indah, yang berpisah satu sama lain atas kehendak mereka sendiri, dan membiarkannya lewat tanpa terluka, kemudian mereka menutup lagi di belakangnya seperti pagar. Di halaman kastil ia melihat kuda-kuda dan anjing-anjing berbintik-bintik sedang tertidur, dan di atas atapnya duduk burung-burung merpati dengan kepala di bawah sayapnya. Dan ketika dia memasuki rumah, lalat-lalat sedang tertidur di dinding, juru masak di dapur masih mengulurkan tangannya untuk menangkap anak laki-laki itu, dan pelayan sedang duduk di dekat ayam hitam yang akan dipetiknya. Dia berjalan lebih jauh, dan di aula besar dia melihat seluruh isi istana sedang tertidur, dan di dekat singgasana terbaring raja dan ratu. Kemudian dia berjalan lebih jauh lagi, dan semuanya begitu sunyi hingga terdengar suara napas, dan akhirnya dia tiba di menara, dan membuka pintu ke kamar kecil di mana Briar Rose tertidur. Di sana dia berbaring, begitu cantik sehingga dia tidak dapat mengalihkan pandangannya, dan dia membungkuk dan menciumnya. Tapi begitu dia menciumnya, Briar Rose membuka matanya dan terbangun, dan menatapnya dengan manis. Kemudian mereka turun bersama-sama, dan raja terbangun, dan ratu, dan seluruh istana, dan saling memandang dengan penuh keheranan. Kuda-kuda di halaman istana berdiri dan mengguncang-guncangkan diri, anjing-anjing melompat dan mengibas-ngibaskan ekornya, merpati-merpati di atas atap mengeluarkan kepalanya dari bawah sayapnya, melihat sekelilingnya, dan terbang ke tempat terbuka, lalat-lalat di tembok merayap lagi, api di dapur menyala dan berkedip-kedip dan memasak daging. Sendi-sendi mulai berputar dan kusut lagi, dan juru masak memberikan anak laki-laki itu sebuah kotak di telinganya hingga ia menjerit-jerit, dan pelayannya memungut ayam yang sudah siap diludahi. Dan kemudian pernikahan putra raja dengan Briar Rose dirayakan dengan penuh kemegahan, dan mereka hidup bahagia sampai akhir hayatnya.